Birahi terpendam wanita berjilbab. Sebelum memulai ceritaku, perkenalkan, namaku sebut saja Wawan. Aku bekerja sebagai karyawan sebuah instansi yang mendapat tugas sebagai penanggung jawab IT di tempatku bekerja. Kisah ini terjadi pada tahun 1997, yaitu antara aku dan rekan kerjaku. Dia wanita yang berjilbab. Lambat laun karena kita sering bertemu dan ngobrol bersama, akhirnya pun tanpa dapat kami hindari kami menjadi sepasang kekasih yang terlarang. Dia bernama Tiara, berusia 27 tahun, bersuami dan mempunyai seorang putri yang berusia 3 tahun. Wajahnya manis khas orang Jawa dengan tubuh yang berbalut baju longgar dan berjilbab lebar. Tutur katanya halus, lembut dan kalem membuat lawan bicaranya betah berlama-lama ngobrol dengannya. Walaupun Tiara selalu menjaga pandangan matanya apabila dia bicara dengan lawan bicaranya, terlebih kalau lawan bicaranya adalah kaum lelaki. Dia adalah rekan kerjaku yang baru ditempatkan di tempatku bekerja di kota Jatinangor, sedangkan rumahnya di Bandung bersama orang tuanya, sehingga putrinya yang lucu tersebut diasuh oleh neneknya apabila dia bekerja. Dan suaminya pun kerja di Bandung sebagai seorang konsultan konstruksi. Awalnya perkenalan kami hanya sebatas rekan kerja dan aku tak berani macam-macam padanya karena dari jilbab yang dia gunakan menunjukkan bahwa Tiara adalah seorang wanita solehah yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Sebenarnya aku pun dari Bandung dan keluargaku ada di Bandung. Tapi aku lebih sering tidur di kantor karena malas kalau harus tiap hari pulang pergi Bandung Jatinangor. Pada bulan pertama Tiara bekerja masih menggunakan angkutan umum, baik itu mikrolet ataupun bus, untuk pulang pergi Bandung Jatinangor. Sehingga dia mempunyai beberapa kenalan yang bekerja di tempat lain tapi masih di Jatinangor dan rumah di Bandung, sehingga Tiara dan beberapa temannya ikut menumpang kepada salah seorang temannya yang memiliki kendaraan pribadi dengan biaya bensin dibayar patungan. Berhubung tempat kerja teman-temannya itu berbeda sehingga waktu pulangnya tidak bersamaan, kebetulan di tempat kami waktu pulangnya adalah jam 2 siang sedangkan waktu pulang teman-temannya adalah jam 4 dan bahkan sampai jam pukul 4.30 sore. Maka dia pun harus menunggu di kantor kami selama 1 atau 1,5 jam sampai teman-temannya menjemputnya pulang bersama. Inilah awal cerita itu bermula. Sambil menunggu teman-temannya datang menjemput, biasanya aku temani Tiara sambil ngobrol ngalor ngidul mengisi waktu di sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk rapat karyawan. Karena posisi jendela menghadap ke jalan raya sehingga jika teman-temannya datang dan membunyikan klakson mobil kami mengetahuinya. Ruangan rapat ini letaknya bersebelahan dengan ruangan kerjaku dan dari ruangan kerjaku ini ada pintu yang menghubungkan ke ruangan rapat. Isi obrolan biasanya adalah menceritakan kebahagiaan rumah tangga masing-masing, betapa dia sangat mencintai suami dan anaknya. Demikian pula aku yang telah memiliki 2 anak laki-laki yang lucu-lucu. Tak jarang sambil menunggu teman-temannya Tiara menemaniku di ruang kerjaku ketika aku menyelesaikan tugas-tugasku. Pada suatu hari Tiara mengatakan bahwa suaminya ditugaskan di daerah Balikpapan, sehingga dimulailah hari-hari tanpa kehadiran suami di rumah. Tapi selama itu belum terjadi apa-apa di antara kami, dan aku masih setia menemaninya menunggu teman-temannya datang menjemput. Dan isi obrolan sudah bertambah dengan kerinduannya terhadap kehangatan pelukan suami pada saat kesendiriannya di malam hari dan gairah dalam dirinya sedang muncul. Tapi semua itu tetap dia sampaikan dalam bahasa yang santun, tidak binal apalagi menggoda. Dan semua kerinduan dan kegairahan dia tumpahkan pada suaminya setiap suaminya pulang sebulan sekali. Ketika kami sedang menunggu jemputan, Tiara bercerita bahwa teman seperjalanannya sudah berani berbicara yang isinya nyerempet-nyerempet ke arah yang berbau seks. Misalnya menanyakan bagaimana menyalurkan kebutuhan biologisnya pada saat suaminya tidak ada. Dan kadang-kadang dia suka cerita tentang ketidakpuasan terhadap istrinya dan obrolan-obrolan lain kadang-kadang berisi rayuan. Tapi masih dalam sebatas ucapan, tidak dalam tindakan yang kurang ajar. Hal ini dilakukan jika mereka hanya berdua sedangkan yang lain tidak ikut. Dan Tiara meminta pendapatku apa yang harus dilakukan. Ku bilang, enggak usah ditanggapi atau alihkan saja topik pembicaraan. Nanti juga dia akan mengerti bahwa kamu tidak terpancing oleh obrolannya dan selama dia masih bertingkah laku wajar tidak perlu dihentikan. Ini kesempatan pulang bareng. Tiara menerima saranku. Dari kejadian itu Tiara sering tukar pendapat dengan dalam berbagai hal dan dia merasa cocok ngobrol denganku. Bahkan akhirnya dia sering juga cerita hal-hal pribadi rumah tangganya yang seharusnya tidak dia ceritakan ke orang lain dan aku pun melakukan hal yang sama.
Sehingga akhirnya kami menjadi semakin dekat dan dalam diriku muncul kerinduan pada Tiara jika sehari saja tidak bertemu dengannya, dan hal ini secara iseng pernah aku katakan padanya dan dia pun menjawab bahwa dia pun merasakan hal yang sama, sehingga dia berkata padaku apakah yang dia rasakan ini salah. Dan aku meyakinkan padanya bahwa yang kami rasakan itu adalah rasa persahabatan yang semakin akrab dan suatu hal yang wajar jika di antara sahabat yang akrab muncul rasa rindu yang mendalam jika tidak bertemu, dan Tiara menyetujui perkataanku. Pada suatu hari, ketika aku sedang mengerjakan tugas-tugas yang harus aku selesaikan di komputer, sambil menunggu teman-temannya datang, Tria bertanya padaku, "Wan, isi komputermu apa saja sih? Pasti banyak hal-hal yang berbau porno ya?" Ujarnya kepadaku. "Biasalah laki-laki," jawabku kepadanya. Dia pun tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya ya, aku tidak begitu suka dengan gambar-gambar porno. Aku lebih suka dengan cerita-cerita dewasa yang banyak terdapat di internet. Bagiku membaca cerita lebih cepat terangsang dibandingkan dengan melihat gambar-gambar atau menonton film porno. Aku biasa mendownload cerita-cerita porno dari internet, kemudian aku cetak dan aku baca di malam hari pada saat aku jauh dari istriku. Dengan demikian birahiku akan tersalurkan, ujarku kepada Tiara. Dia memandangku dengan pandangan menyelidik dan berkomentar, "Wah, yang benar aja kamuan? Hahaha," jawabnya ambil tertawa. "Sumpah deh, WKWKWKWK," jawabku sambil tertawa juga. Lalu kuambil sebuah cerita yang sudah kucetak rapi, mirip sebuah novel dengan isi cerita yang tidak vulgar tetapi isinya sangat menghanyutkan dan sangat merangsangku sehingga aku tak bosan-bosan membacanya. Dan kuserahkan padanya sambil berkata, "Kalau tak percaya, Nich baca, tapi jangan dibaca di sini, bahaya ntar. Bawa pulang aja dan baca di rumah malam-malam sambil tiduran membayangkan suamimu," ujarku kepadanya. Dengan ragu dia memandangku. "Ayo, ambil aja, gak ada yang tahu ini. Lagi pula ini hanya bacaan dan gak ada gambarnya pula," ujarku sambil menyerahkan cerita dewasa itu. Akhirnya dengan ragu dan agak malu dia menerima cerpen itu dariku. Pada esokan harinya, setelah jam pulang kerja, dengan tergesa-gesa Tiara menghampiriku seperti ada sesuatu yang dia tahan-tahan dan ingin segera dia katakan padaku. "Wawan, bener katamu. Aku sampai gak tahan menahan rangsangan akibat bacaan ini. Wih, gila, isinya merangsang banget," katanya sambil malu-malu. Maklum cewek berjilbab yang biasanya segala tingkah lakunya selalu dia kontrol. "Kalau kamu sampai sudah gak tahan, ngapain atuh membacanya di rumah Tiara? Udah baca langsung aja di komputer. Aku belum sempat mencetaknya." "Nich, lagi pula lumayan menghabiskan waktu 1 jam menunggu dengan baca cerita," ujarku kepadanya. Karena dia sudah sangat akrab denganku, dia pun setuju aja dan duduk di hadapan komputerku membaca cerita. Pada saat itu masih banyak orang yang belum bisa menggunakan komputer, termasuk salah satunya adalah Tiara. "Wan, jangan jauh-jauh dong. Beritahu bagaimana cara menggunakan mouse dan bagaimana cara memindahkan halaman demi halaman," ujarnya kepadaku. Maka dengan ragu-ragu aku berdiri tepat di belakangnya memberi petunjuk. Karena dia masih belum lancar menggunakan mouse, akhirnya tanganku berada di atas tangannya yang memegang mouse dengan tujuan memberi petunjuk. Da, did, duk, serer. Serasa aliran darahku mengalir cepat ketika tanganku menyentuh tangannya. Halusnya tangannya. Tiara secara refleks menepis tanganku, tapi dia sadar bahwa tanganku tidak bermaksud kurang ajar. Hanya membantu menggerakkan mouse dan melakukan klik atau drag. Walaupun nampaknya dia merasa risih jika tangannya bersentuhan denganku. Dia mulai membaca cerita paragraf demi paragraf dan terlihat tidak risih lagi bersentuhan kulit tangan denganku, bahkan kadang-kadang tangannya yang berada di atas tanganku. Aku pun turut membaca cerita yang tertera di monitor. Kebetulan cerita tersebut menceritakan kisah perselingkuhan yang kondisinya mirip dengan kondisi kami saat itu, sehingga nampaknya dia sudah mulai terangsang. Hal ini dapat kurasakan pegangan ke tanganku yang kurasa lain seperti mengelus-ngelus. Kemudian kudengar deru napasnya yang terasa berat serta badannya sudah mulai berkeringat. Aku pun sebenarnya mengalami hal yang sama, terangsang berat. Tapi bagaimana caranya dapat melakukan dengan Tiara yang aku hormati karena kealimannya. Sebenarnya sejak dia sering curhat padaku, di hatiku sudah timbul rasa suka dan sayang padanya. Bukan rasa sayang sebagaimana layaknya sahabat, tapi lebih dari itu rasa sayang terhadap seorang kekasih.
Sering aku membayangkan betapa nikmatnya dapat tidur bersama dengannya. Tapi bayangan itu selalu kutepis dan kujawab tak mungkin seorang cewek berjilbab melakukan perselingkuhan, apalagi sampai melakukan hubungan seks dengan orang lain selain dengan suaminya. Dan pada saat seperti ini, nampaknya keinginanku seperti diberi jalan. Ketika seolah-olah tanpa sengaja bibirku menempel ke kepalanya yang terhalang oleh jilbab, dia diam saja. Dan ketika pipiku kudekatkan ke pipinya seolah-olah ingin membaca tulisan yang terdapat di monitor, dia pun diam saja. Dan ketika tangannya yang memegang mouse aku beri remasan lembut, terlihat bahwa Tiara memejamkan mata seolah-olah menikmati dan angannya telah melayang akibat cerita yang sedang dibaca dan ia bayangkan. Tanpa sadar Tiara mengerang kecil disusul tarikan nafasnya yang sudah tidak stabil. Aku melihat dia sudah mulai gelisah. Terkadang bergerak ke arah selangkangan dan terkadang bergerak ke arah buah dadanya yang terhalang oleh jilbab lebar dan baju longgar yang dia kenakan. Aku mulai berpikir, ternyata yang Zafira katakan benar tentang rangsangan akibat membaca cerita porno pada dirinya sedemikian hebat sehingga membuat dia tidak bisa menguasai dirinya. Aku pun yang sudah terangsang mulai memegang dan meremas tangan kirinya dan dia memejamkan matanya. Dengan berdebar-debar dan perasaan takut dimarahi, aku pun memberanikan diri untuk mencium pipinya dari belakang, dan ternyata dia tetap memejamkan matanya. Kesempatan bagus batinku. Dengan nekat aku pun mulai gerakan wajahku ke hadapannya dan mencium bibirnya dengan lembut. Dia seperti yang kaget dan tetap diam. Aku terus mengulum bibirnya, sehingga akhirnya dengan napas memburu yang tak kusangka-sangka dia mulai membalas ciuman bibirku dengan hisapan dan jilatan yang penuh nafsu dengan mata tetap terpejam. Hisapan dan jilatan serta permainan lidah yang disuguhkan olehnya sungguh luar biasa. Aku tak menyangka cewek berjilbab lebar ini demikian hot dan lihai dalam berciuman. Atau memang benar bahwa sebenarnya mereka mempunyai nafsu yang besar yang mereka belenggu sehingga begitu terlepas jadi tak terkendali. Dan pada akhirnya kami sudah tidak memperhatikan monitor komputer lagi. Tapi asyik dengan kenyataan bukan hanya ada dalam cerita. Kami berciuman sangat lama, hingga badanku terasa pegal karena terlalu lama membungkukkan badan. Aku tarik tubuhnya ke atasku agar dia berdiri dan aku pepetkan badannya ke dinding di sebelah jendela sehingga mataku masih bisa memperhatikan keadaan di luar ruangan. Tanganku mulai meraba dan meremas buah dadanya dari luar bajunya. Nafsu Tiara semakin menggila. Beberapa kali tanpa sadar dia mengerang kenikmat. Erangnya. Lalu tanganku pun mulai menuju di selangkangannya yang terhalang oleh rok panjangnya. Dia pun semakin mengeratkan pelukan padaku serta menghisap bibirku dalam-dalam dan terkadang menggigit kecil bibirku penuh gemas. Waktu itu terlihat olehku bahwa temannya sudah datang menjemput dan berkeliling-keliling di sekitar kantorku mencari dia. Sedangkan temannya yang supir membunyikan tapi klakson sebagai tanda yang jemput telah datang. Sengaja tidak kuberitahu dia karena aku yakin dia pun tahu bahwa temannya telah datang, tapi dia membiarkannya sambil memberikan tanda padaku untuk tidak bersuara. Sehingga akhirnya temannya kembali ke mobil dan meninggalkan kantorku. Setelah mereka pergi, aku pergi menuju pintu ruang kerjaku untuk mengunci dari dalam sehingga aku bisa tenang bermesraan dengannya yang telah lama ku nanti-nantikan. Aku pun kembali menghampiri dia yang masih berdiri bersandar di dinding dekat jendela. Kemudian aku memeluknya erat-erat sambil bibirku kembali mencari bibirnya dan kami pun kembali hanyut dalam ciuman yang sangat luar biasa penuh gairah dan nafsu berahi. Tangan kiriku mulai mencari-cari celah untuk bisa menyentuh dan meremas payudaranya secara langsung. Akhirnya kutemui juga beberapa kancing yang terdapat di balik jilbabnya yang lebar. Setelah berhasil, langsung tanganku menyelusup ke balik branya dan menyentuh serta meremas payudara Tiara dengan gemas. Tiara seperti mendesis dan mengerang tidak jelas yang menunjukkan dia sangat menikmati permainan ini. Terangnya. Tangan kananku mulai menarik rok panjangnya ke atas dan mengusap paha mulusnya yang selama ini dia tutupi dengan rok longgar dan panjang. Wow, halusnya, batinku. Tanganku terus ke atas ke selangkangannya dan mulai meraba bagian vagina dari luar sidinya. Dan kurasakan sidi tersebut sudah basah. Rupanya dia sudah sangat terangsang. Tangan kananku mulai masuk ke balik cedinya dan merasakan kelembutan hutannya yang ada di sekitar lubang vagina Tiara. Mulai kumainkan jariku ke vaginanya secara terus-menerus. Nampaknya dia sudah mulai hilang kendali. Pinggulnya. Secara spontan pinggulnya pun bergoyang-goyang tak teratur.
Jari tengahku mulai memainkan klitorisnya. "Enak, Wan." "Ah, ucapnya padaku. Sejak saat itu kami sering melakukannya di hotel.